kompleks, jadi kompleks buying proses, ya. Apa itu kompleks buying proses? Itu adalah suatu Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Jadi kali ini kita ketemu lagi dalam sesi masih di bisnis B2B, yaitu sesi tentang buying process, ya, buying process di B2B. Jadi kalau sebelumnya itu pada pagi hari tadi kita coba diskusi tentang buying process yang secara normal, ya. Nah, ini ada salah satu di antaranya itu buying process secara kompleks. Jadi kompleks buying process, ya. Apa itu kompleks buying process? Itu adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan, ya, yang pada umumnya menginginkan adanya suatu barang dan jasa dengan spesifikasi khusus dengan permintaan khusus pula. Ya, permintaan khusus pula itu mungkin bukan harga, ya, tapi mereka minta justru lebih ke delivery time dan spesifikasi. Jadi spesifikasi yang cocok, karena bisa saja kompleks ini karena mereka memerlukan waktu yang pendek, ya, delivery waktu yang pendek, ya, dan juga mungkin dipakai untuk sebagai pengganti dari peralatan ataupun produk ataupun jasa yang selama ini mereka sering pakai. Nah, kalau di sebelumnya itu kita mengenal ada beberapa step, kalau nggak salah ada 7 step, ya, ada 7 step yang kita pakai. Nah, ini pada kompleks buying ini bahkan sampai dengan 9 step, bahkan ada beberapa step yang sama sekali dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi tadi permintaan yang spesifikasinya khusus. Jadi kita coba melihat apa saja, ya. Yang jelas ada beberapa step juga yang sama dengan normal buying process. Nah, salah satu di antaranya itu sama, tetap identifikasi problem. Jadi kita melakukan identifikasi problem sama, ya, apa saja, dan mungkin ini dilakukan secara tim dengan cepat, ya. Mereka melihat apakah memang diperlukan, karena boleh katakan kompleks ini betul-betul kompleks yang taruhlah mereka memerlukan suatu produksi tertentu, ya, barang dengan produksi raw material untuk memproduksi barang tertentu, ya. Jadi identifikasi problem itu memang mereka sudah lihat sejauh ini bahwa memang diperlukan suatu ketelitian dalam hal ketepatan, ya, spesifikasi teknis dan mungkin dalam hal delivery-nya. Yang kedua, masalah information searching. Jadi kita tetap melakukan yang namanya mencari informasi yang mana yang tepat, ya. Bahkan bukan saja informasi yang ada saat ini yang pernah disarankan atau diberikan rekomendasi kepada sebuah perusahaan itu atau pelanggan kita, tapi mungkin dia harus cari yang lain karena memang diperlukan sesuatu yang lain. Jadi bisa saja menggunakan lokal atau berusaha untuk mencari di luar, ya. Nah, ada satu hal yang ketiga, ya, poin ketiga yang sangat penting. Biasanya pada permintaan khusus ini ada dedicated team, jadi tim khusus yang dibentuk oleh top management karena mungkin sifatnya delivery-nya ini kritikal dan lain sebagainya, sehingga diperlukan semacam tim yang harus solid sedemikian rupa untuk menentukan barang atau jasa yang diperlukan. Nah, ini ada semacam tim yang khusus, bahkan kadang melibatkan sebuah konsultan, ya. Dari konsultan itu diperkuat lagi sehingga mereka betul-betul yakin bahwa dengan rencana produk ataupun
jasa yang mereka akan pakai nanti dapat memenuhi bisnis mereka. Tetap ada evaluation ya pada poin keempat, yaitu ada evaluasi ya tentu. Jadi setelah mereka mendapatkan beberapa calon, mereka melakukan evaluasi ya yang tadi dilakukan oleh sebuah tim. Nah, item kelima yaitu ada suatu permintaan bahwa mereka setelah melakukan beberapa evaluasi bahwa satu hal yang mereka minta dan sebagai suatu ibaratnya harga mati ya, bahwa purchase yang mereka akan berikan kepada vendor itu harus meminimize dari delivery time-nya. Nah, delivery time ini sangat penting karena mungkin akan dipakai. Jadi keterlambatan daripada peralatan ataupun unit yang diperlukan itu akan mempengaruhi dari produktivitas kerja mereka. Nah, inilah mereka minta, salah satu permintaannya adalah faster dalam hal delivery time. Bahkan mereka komit ya, yaitu pada poin 6 bahwa setelah mereka menentukan segalanya, bahwa ada sesuatu proses di internal mereka, di internal pelanggan kita atau di internal suatu perusahaan itu, bahwa proses administrasi mereka akan cut ya, mereka akan potong ya, tentu dengan persetujuan tim tadi, di mana tadi persetujuan tim telah dilengkapi dengan top manajemen, misalnya satu orang di sana atau menteri manajer keuangannya, atau mungkin general manajernya, atau bahkan sampai director. Karena mereka nggak ingin terjadi sesuatu dalam bisnis ini hanya karena kurang informasi yang mereka dapatkan. Jadi mereka ingin keterlibatan daripada top manajemen itu untuk memenuhi produk ataupun jasa yang mereka inginkan. Nah, demikian pula hal dalam nego ya. Jadi setelah mengerucut yang biasanya tadi pada normal purchasing time yang mereka akan pilih 4, 3 atau 4, mungkin kali ini mereka akan langsung menentukan satu yang mereka yakin, dan mereka harus yakin bahwa dengan memilih satu vendor ini mereka yakin apa yang mereka minta itu dapat terpenuhi, terutama masalah spesifikasi. Nah, kemudian pada waktu nego, setelah melakukan rekonfirmasi lagi kembali terhadap barang ataupun jasa, mereka langsung melakukan nego. Ya, setelah nego, mereka sudah yakin bahwa tidak ada lagi yang salah. Nah, untuk sementara nego itu mereka minta biasanya vendor untuk segera melakukan proses di internal mereka atau segera melakukan manufacturing di tempat-tempat mereka. Untuk itu mereka minta semacam surat konfirmasi. Jadi biasanya kalau kita melakukan suatu pekerjaan negosiasi, biasanya kita tunggu beberapa hari sampai keluar namanya surat keputusan atau surat keputusan pemenang atau surat purchase order dan lainnya. Nah, tapi pada kompleks pada kompleks buying proses ini, mereka mereka inginkan yang namanya keterlambatan. Nah, itu mereka biasanya minta pada perusahaan yang mereka sebagai pelanggan mereka dengan letter of intent. Jadi dengan surat itu mereka bisa segera bekerja untuk mencari atau menghubungi sumber-sumber yang bisa membantu mereka dalam hal produk dan jasa tadi. Kemudian salah satu diantaranya yang poin 8 yaitu insurance ya. Jadi insurance yang mereka perlukan, bahwa dijamin bahwa itu harga bisa dipakai dan pernah dipakai, biasanya seperti gitu. Dan setelah itu ada yang namanya sama seperti yang pada normal purchasing step tadi, buying process, yaitu post purchase evaluation. Jadi kita melakukan evaluasi setelah barang itu kita pakai, sehingga nanti referensinya itu bisa dipakai sebagai referensi internal mereka, dan ketika timbul hal yang sama mereka segera dapat mengambil action. Nah, itu lagi tadi perbedaannya dari perbedaan pertama. Saya ulangi kembali ya, bahwa ada identifikasi problem sama ya, kemudian mencari yang item kedua itu mencari informasi ya sama,
Kemudian yang ketiga, sebelum mereka melakukan ini, mereka sudah membentuk yang namanya dedicated team yang bahkan melibatkan top management bahkan sampai tingkat director. Kemudian tetap mereka ada memasukkan step itu adalah step evaluasi, ya. Kemudian salah satu permintaan mereka itu adalah, ini adalah poin yang kelima, ya. Salah satu kondisi atau prasyarat mereka adalah menginginkan adanya delivery yang lebih cepat. Kemudian yang keenam yaitu mereka coba memotong prosedur-prosedur yang lama, yaitu dengan cutting administration process time. Ya. Kemudian item ketujuh itu adalah nego dan rekonfirmasi. Ya. Setelah itu mereka diminta untuk bekerja. Ya, vendor atau supplier itu diminta untuk segera bekerja dengan pelanggan mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan LOI, Letter of Intent. Ya tentu semuanya itu ada jaminan ya, item 8, jadi mereka masukkan sebagai jaminan. Dan item ke-9 itu yang termasuk, yang sering kita sebut dengan after sales service, tapi yang di sini ini disebut sebagai post purchase evaluation. Jadi mengevaluasi kembali barang dan jasa yang telah kita pakai. Jadi tergantung daripada mereka, apakah dievaluasi setelah 3 bulan, 6 bulan, sebulan, tergantung daripada standar operation yang ada di perusahaan tersebut. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Jadi saya ulang lagi, kita sudah mengenal dua buying proses. Pertama yang saya sudah jelaskan tadi pagi, yaitu normal buying process, dan sore ini kita mengcover yang namanya complex buying process. Ya, berikutnya kita akan menjelaskan ada dua lagi, yaitu bagaimana manufacturing buying process atau industrial buying process dan project buying process atau sering kita sebut dengan procurement management, project procurement management. Nah, di sana kita bisa melihat, bisa membedakan ya, terutama pada praktisi ketika Anda baik bergabung kepada di EPC atau di kontraktor, atau Anda bergabung di end user, atau Anda sebagai supplier, Anda sudah mengerti background mereka, kenapa mereka harus minta, kenapa pembayaran terlambat, ya agak lambat atau membutuhkan waktu, karena memang ada beberapa alasan proses di pelanggan Anda. Demikian yang saya bisa sampaikan. Nanti kita akan mengikuti dua lagi sebagai yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan melengkapi dua tadi, rekan-rekan praktisi atau juga mungkin para mahasiswa mengetahui ya sebenarnya apa sih yang terjadi di buying proses itu sendiri. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dengan baik. Selamat sore.